Apa yang sudah dikerjakan pada pertemuan kedua itu sudah dilaksanakan dan insya Allah hasilnya dapat dibuat dokumennya, dijilid, kemudian diserahkan kepada IDUKA sebagai dokumen kerjasama dalam hal pembelajaran khusus untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Saya berharap panitia dapat membuat print out, didokumenkan, dijilid, dan diserahkan kepada pihak laksanakan itu. Jadi dibikin dua, Bu. Satu tinggal di sekolah, satu kita serahkan secara kemudian kalau bisa lagi satunya untuk dinasih di dokumen sekolah, ya. IDUKA saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar berbasis IDUKA yang akan dipandu langsung oleh Bapak Pengawas Bina. Untuk itu kepada beliau di sekolah dan teman-teman guru semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka penyusunan bahan ajar SMK COI. Hari ini sebenarnya saya ada agenda diskusi terkumpul dengan Dirjen Pendidikan Keluarga dan jam 9.30. Saya sementara live ini, jadi ada dua kegiatan diikuti dalam kegiatan pembelajaran nanti. Oleh karena itu kita pilih job sheet. Sebelumnya saya akan tayangkan dulu video sedikit tentang job sheet ini. Nanti setelah itu kita langsung menyusun. Insya Allah nanti akan didampingi oleh ibu dari IDUKA sebagai pengantar awal saya nanti ini, bahwa waktu lalu kita sudah ada kelompok yang menangani job sheet itu berpedoman pada industri. Ketika industri mendapat pesanan dan molor waktunya, maka oleh pemesan mendapatkan penalti. Begitu juga di dalam pembelajaran TESPA di SMK 2 jika ada perpanjangan waktu, TESPA mengusahakan lebih panjang dari yang ditentukan, maka akan dipersentase dengan waktu yang ada dan akan mendapatkan pemotongan waktu. Begitu juga apabila TESPA mengerjakan lebih cepat, maka akan mendapat poin tersendiri. Sehingga waktu di sini sangat menjadi faktor yang penting dalam penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, dilakukan penilaian pada proses dan hasil belajar dengan memperhatikan 3 aspek. Aspek kualitas, yaitu penilaian secara teknis, cara pengerjaan, dan hasilnya. Aspek fungsi, yaitu pembobotan penilaian yang mengacu pada fungsi. Di sini, siswa dilatih untuk memberikan fokus yang lebih terhadap hal-hal yang lebih penting, dijabarkan dengan pembobotan nilai yang lebih tinggi. Waktu pekerjaan, yaitu berkaitan dengan lama waktu pengerjaan suatu produk. Pengurangan nilai yang signifikan jika melebihi waktu yang dibutuhkan. Di sini, siswa dilatih untuk menghargai waktu sebagai aspek penting dalam penilaian kinerja. 4 prinsip penilaian dalam konteks teaching factory terdiri dari objektif, yaitu penilaian dilakukan dengan menggunakan cara pengukuran yang valid dan dapat diandalkan. Sesuai dari panduan dari kementerian. Di paling tidak dia ada judul. Judulnya apa Pak? Nanti sebentar dijelaskan. Kemudian ada kompetensi dasar yang akan dicapai, ada waktu penyelesaian, kemudian ada peralatan bahan. Bapak dan Ibu, kadang-kala kita mau praktek atau mau apa, tetapi tidak jelas apa bahannya, tidak jelas apa peralatannya,
Nah, ini tidak harus dicantumkan. Kemudian informasi singkat, ada langkah kerja, kemudian tugas yang harus dilakukan dan laporan yang harus dikerjakan. Ini Bapak dan Ibu. Jadi ingat bahwa job sheet adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Ada job sheet untuk latihan, kemudian ada job sheet untuk perbaikan. Nanti kategorinya Bapak dan Ibu kan lebih tahu itu. Nah, job sheet untuk membuat, misalnya membuat roda gigi, membuat kulir, atau membuat apa kalau di sini ya? Kalau di ATPH buat apa? Nah, buat pakan. Nah, ini namanya job sheet untuk membuat. Nah, membuat baju, kalau di mana itu di busana. Membuat produk makanan kalau di HP gitu. Bapak dan Ibu, produk itu bisa berupa barang, tapi bisa juga berupa jasa. Jadi tidak, kalau akuntansi bukan barang tapi jasa. Yang saya hormati rekan saya dari PG Tolamula dan yang saya cintai dan banggakan ya peserta workshop penambahan ajar di SMK Negeri 1 Gorontalo. Hari ini SMK Pemilihan sorry. Hari ini ya sebagai saya di sini dalam rangka kewajiban saya mengikuti saya bertanggung jawab dalam hal mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu dalam penyusunan bahan ajar untuk COE Center of Excellence di SMK Negeri 1 Paguyama. Nah, terkait kemarin di workshopnya kemarin itu ada tentang menghasilkan produk untuk mapel yang mata pelajaran Bu Yudi, mata pelajaran apa itu pembuatan tripod itu Agen Hayati produk kreativitas itu di saya ada tahapan penyusunannya. Mungkin saya bisa dipinjam di sertifikasi ISO oleh lembaga sertifikasi. Jadi kami memang dulu menyusun yang namanya SOP. Mungkin bisa kami bagikan ya di acara ini. Ada beberapa dan kalaupun misalnya nanti ada praktik-praktiknya yang tidak bisa dilaksanakan di SMK, mungkin kita bisa praktek di pelajaran depan pada saat magang. Belum. Oh iya, maksudnya pada saat anak-anak PKL. Oh iya, karena itu yang saya selalu sampaikan bahwa kalaupun mau magang ya atau PKL harus disampaikan terlebih dulu suratnya Pak, karena berkaitan dengan pandemi. Jadi kami harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan karena itu sudah dipergubkan ada peraturan daerahnya, sehingga tetap dalam rangka pelaksanaannya harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi itu saja dari saya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin awas Bapak dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Paguyaman, saya hormati juga Ibu Novi dari Dinas Pertanian, dan Bapak-bapak dan Ibu Guru SMK 1 Paguyaman yang saya banggakan. Bertemu dengan bapak-bapak dan ibu sekalian tentu karena kehendak dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru dikasih tahu kemarin siang dan hari ini harus ke sini, tapi sudah ada penjelasan sedikit dari Pak Supri, jadi sudah agak paham. Sebelumnya mungkin saya perlu perkenalan ya, karena kayaknya saya ada teman satu kenal, teman ngaji, tapi yang lain mungkin belum kenal kan. Saya namanya kimia, jadi analis kimia dari Makassar. Kemudian saya kuliah di jurusan pertanian. Jadi saya tugasnya sehari-hari di bagian riset and development. Kebetulan memang pegang laboratorium kesuburan tanah.
Jadi analisa kandungan tanah, analisa daun untuk arahnya untuk rekomendasi pupuk. Begitu. Kemudian kebetulan juga saya pegang laboratorium kultur jaringan. Jadi bagaimana mengembangkan bibit tanaman tebu melalui teknik kultur jaringan. Karena memang sudah lama di riset.